berikutnya nih dok, kita mau bahas Instagramnya Dokter Regi. Jadi kan kalau saya lihat, ya Masya Allah ya, memang kita itu ya, itu dia, kalau kita memang benar-benar mengembangkan minat dan bakat itu ya, kita akan selalu ditunjuki juga ya dok ya, untuk membagikan ilmu itu. Nah, berikutnya dok, nah ini mungkin memang sih masih passion menulis ya, tapi dengan bentuk yang berbeda. Saya lihat Instagramnya Dokter Regi ini memberikan edukasi dengan lebih minim gitu ya dok. Jadi orang bacanya itu juga lebih memahami, yang awam aja mungkin bisa lebih mengena gitu ya informasi-informasinya gitu. Nah itu asal muasalnya dok apa dok, sehingga terinspirasi gitu ya untuk mengisi konten di Instagram? Asal muasalnya karena pandemi. Jadi sejak pandemi ini saya tidak diizinkan oleh suami untuk berpraktek. Jadi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan supaya ilmu saya ini tetap menempel gitu kan, karena kalau nggak praktek itu kadang lupa gitu. Edukasi ke pasien seperti apa, obatnya apa, cara diagnosisnya bagaimana, itu kan namanya juga ilmu, kalau nggak diasah terus itu lupa gitu. Jadi niat awal adalah untuk men-sharing ilmu saja. Tapi kemudian banyak yang menyarankan untuk diseriusin gitu. Jadi dikonsistenkan menulis satu hari satu postingan. Walaupun itu ternyata susah. Karena kan ini ya, yang tadinya awal niatnya untuk sharing ilmu, karena banyak yang ngasih masukan ini itu, jadinya niatnya agak bergeser itu, agak kayak supaya like-nya banyak, atau supaya followernya nambah, atau supaya banyak yang share di Instastory dan sebagainya. Nah dari situ ternyata sedikit gitu yang nge-share, yang like, kemudian kalau bahasa IG-nya itu engagement rate gitu. Jadi itu kayak nggak seperti yang diharapkan gitu kan. Akhirnya mulailah males lagi nulis. Jadi udah sebulan ini sebenarnya nggak nulis gitu. Baru kemarin mulai satu nulis. Nah itu kemudian akhirnya teringat gitu sebuah pepatah yang mengatakan kalau kamu bukan anak raja, kemudian kamu bukan anak sultan dan sebagainya, maka menulislah gitu. Kemudian itu juga saya gabungkan dengan kata-katanya Pramudia bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian gitu. Kita siapa sih? Saya bukan anaknya siapa-siapa, juga bukan keturunannya siapa-siapa, maka supaya kita dikenang gitu adalah kita dengan menulis gitu, supaya manfaat yang kita berikan tuh nggak berhenti setelah kita nggak ada gitu. Jadi itu yang bikin saya akhirnya udahlah nulis aja, walaupun yang like cuma 1 biji 2 biji nggak apa-apa lah, yang penting nulis gitu. Ya memang dok, kalau Instagram memang ya gitu ya dok. Jadi kadang kalau kok like-nya cuma 2 gitu, itu kadang bikin ini ya dok, bikin down. Iya, bikin down gitu ya dok. Jadi ya saya juga ada dok akun Instagram yang memang sengaja untuk share gitu, tapi saya lebih ke share Islami gitu dok. Nah kalau kemarin kan namanya saya buat Azkia Syakira gitu ya. Kemudian saya rubah karena saya berpikir mungkin akan lebih bagus kalau namanya yang umum aja gitu ya. Jadi saya nggak fokus ke nama Azkia Syakira itu. Akhirnya saya rubah jadi nama Instagramnya Semoga Bermakna. Jadi saya buat itu, jadi semoga bermakna. Akhirnya ya itu, jadi kontennya itu adalah satu doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi doa-doa harian gitu ya, doa-doa yang mungkin bisa kita baca biar mungkin banyak kan doa-doa yang kita nggak tahu ya. Jadi yang dari Al-Quran, dari hadis, doa-doa tertentu gitu ya. Itu hari 1 itu, baru nanti habis itu kata-kata mutiara, quote-quote gitu. Tapi yang memang
macam-macam, yang kadang dari diri saya sendiri gitu ya. Kalau dari saya berarti ya tulisannya Askia Shakira gitu ya dok. Tapi kalau yang dari lain, misalnya dari tabiin gitu ya, dari ulama-ulama terdahulu gitu, itu juga banyak yang kutip-kutip ya. Harapannya sih semoga bermakna gitu ya. Mungkin orang yang lihat oh iya gitu, mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa diambil lah untuk spiritual gitu ya dok. Saya lebih ke arah situ. Kalau untuk edukasi gizi itu saya masih belum dok. Karena saya lihat masih banyak gitulah, sudah banyak gitu ya yang di bidang itu. Mungkin kalau saya buat di bidang agama, saya share hal-hal baik, mungkin lebih meningkatkan spiritual orang, keagamaan orang, mungkin ya mudah-mudahan bisa membuat saya juga lebih baik lah spiritualnya gitu dok. Oke. Nah, kaitannya dengan Instagram tadi ada niat nggak dok buat melebarkan sayap ke sosmed lainnya gitu atau ke hal lainnya gitu? Sebetulnya kan sekarang yang lagi booming itu TikTok ya. Kan kalau dulu itu TikTok tuh kayak dianggap alay dan sebagainya. Sekarang itu kayak bahkan edukator, dosen dan sebagainya itu udah mulai pakai TikTok gitu untuk jadikan media pengajaran gitu. Nah, sebenarnya sempat kepikiran juga mau bikin TikTok, tapi dasarnya itu saya orangnya nggak pedean gitu ya. Mungkin orang introvert seperti itu ya. Jadi kalau disuruh nulis lancar, tapi kalau disuruh ngomong, disuruh tampil di depan kamera, di depan panggung itu kayak grogi gitu. Jadi takutnya kalau saya bikin TikTok, kok si Regi TikTokan sih gitu. Itu jadi kayak masih belum pede gitu. Mungkin saya mau coba diseriuskan di Instagram dulu. Nggak ada niat untuk jadi selebgram atau gimana sih, cuman pengen serius aja. Kalau ternyata memang dalam 1 tahun ke depan sulit untuk berkembangnya, baru saya pikirkan untuk ke sosmed yang lain. Nggak berniat bikin YouTube dok? YouTube channel sih punya, tapi isinya nggak diseriusin, kayak cuman untuk upload tugas kuliah, terus PJJ-nya anak sekolah juga SD gitu. Kalau ngumpulkan tugas terus size-nya terlalu besar kan, kalau dikirim lewat WA cuma bisa 2 menit gitu. Jadi akhirnya saya upload dulu di YouTube, baru link YouTube-nya saya kirim di rumah gitu. Cuman gitu-gitu aja sih. Soalnya kalau YouTube kayaknya terlalu sulit sih buat saya. Ya bertahap dok ya. Saya juga dulu YouTube mulainya karena tugas pekerti dok. Jadi pekerti disuruh bikin channel YouTube, upload di situ tugasnya, lalu saya upload. Terus akhirnya ya udah, saya berpikir kayaknya saya perlu membuat konten-konten yang nanti kalau saya udah nggak ada mungkin orang masih lihat gitu ya dok. Jadi ilmunya saya masih mengalir gitu ya kan, karena kan kalau video itu kadang kalau saat ini mungkin orang kan kalau kita lihat ya dok lebih senang mendengar dan melihat video gitu ya daripada membaca gitu ya. Jadi kalau saya menulis artikel mungkin ya yang baca adalah kalangan akademis gitu ya, tapi kalau mungkin dibikin di YouTube kayak kemarin lah saya lihat dok beberapa yang komentar, ya Allah ternyata yang udah lama gitu masih ada yang tiba-tiba komen, Bu ini bikin kuesionernya gimana, ya Allah ternyata masih ada yang dengar gitu kan. Jadi saya berarti dengan begini kan walaupun mungkin nanti perlu ada updating informasinya mungkin ya dok, tapi setidaknya ada orang-orang yang bisa bermanfaat mendengarkan video yang saya buatkan itu gitu dok. Oke, berikutnya mungkin terakhir juga kali ya dok, kaitannya dengan dok kan insya Allah kalau selesai semester ini, semester depan sudah mulai kembali ya dok jadi dosen ya, akan kembali ya dok mengajar di Yutirta. Mungkin ada harapan gitu ya dok, harapan buat mungkin yang pertama buat dosen gitu ya dok, buat dosen dulu baru nanti kemudian mungkin buat mahasiswa itu mungkin dok.
Kalau buat dosen sebenarnya, buat dosen ini maksudnya dosen-dosen Untirta kan ya? Ya, buat dosen mana saja mungkin Dok yang sebenarnya pengen nulis gitu loh. Kalau dilihat ya Dok, pengen nulis tapi belum bisa juga memulainya gimana, mungkin itu Dok. Kalau untuk dosen mungkin memotivasinya adalah dari apa ya, menginikan portofolio kita sih. Jadi semakin banyak kita nulis, otomatis kita akan lebih dipercaya gitu di bidang tersebut. Jadi kalau kata dosen di UI, panitia seminar, panitia simposium dan sebagainya, webinar itu dia mengundang pembicara melihat dari publikasinya gitu. Dia nggak melihat kamu dari universitas mana, kamu dari apa, tapi dia melihat publikasimu gitu. Nah itu sih salah satu yang mungkin bisa dijadikan motivasi untuk menulis gitu, karena bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Karena kan ya kalau seandainya dosen semakin banyak menulis dan mahasiswanya menjadikan tulisan dosen tersebut sebagai rujukan, ya insya Allah pahalanya akan mengalir terus ya sebagai amal jariah. Kemudian untuk mahasiswa, saya sih sarankan memang nulis itu nggak gampang gitu, tapi mulai belajar walaupun memang belum diharuskan untuk menulis proposal atau menulis skripsi, tapi saya sarankan supaya mulai belajarnya dari sekarang gitu, karena untuk menulis latar belakang aja itu susah gitu. Kadang kita punya ide riset, misalkan mencari apa ya, misalkan pengetahuan santri-santri terhadap kebersihan gitu. Kenapa kita mesti meneliti itu gitu? Kan udah banyak penelitian tentang pengetahuan, tentang pola perilaku dan sebagainya gitu. Jadi untuk menemukan ide dan sebagainya itu memang perlu dilatih, dan saya pun juga masih kadang stuck, harus baca lagi, baca terus. Jadi memang kalau untuk ingin menulis itu harus banyak membaca, karena kalau ingin bisa menulis tapi jarang membaca itu akan susah. Iya ya. Jadi memang kalau nggak baca ya mau nulis apa gitu ya Dok, nggak mungkin langsung keluar aja, itu namanya curhat kalau nggak baca ya. Nanti tulisannya jadinya hasil curhat gitu ya Dok. Iya ya. Ya mudah-mudahan risetnya segera selesai ya Dok, berjalan dengan baik. Based on lab berarti ya Dok? Apa risetnya? Iya. Saya menggunakan PCR untuk diagnosis skabies. Oke, mudah-mudahan risetnya Dok segera selesai dan bisa segera selesai juga kuliah S2-nya ini dengan nilai yang baik, cum laude mudah-mudahan. Amin ya Dok. Jadi nanti kita bisa bisa bergabung di FK Untirta. Mungkin itu Dok yang ingin saya diskusikan bersama Dr. Regi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa collab bersama Dok, nulis mungkin Dok bagiannya skabies kayak PHBS-nya mungkin gitu ya Dok. Jadi kita bisa kolaborasikan. Terima kasih Dok atas kesempatannya. Mudah-mudahan konten ini bisa memberikan manfaat pada banyak orang, memberikan motivasi untuk menulis, terutamanya untuk saya pribadi bisa mudah-mudahan nanti laptop saya benar, saya jadi motivasi untuk menulis ya Dok. Oke, terima kasih Dok, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup, mari kita tutup dengan hamdalah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.